Qala Ibnul Qayyim an-nusratu hallu as-sihri anil mashur, bahwa makna an-nusrah adalah mengangkat sihir dari orang yang disihir, mengangkat kesurupan dari orang yang sedang kesurupan. Wahia naw'an, ini dia, dan dia terbagi menjadi dua. Halun bisihrin mithlihi wa huwa alladhi min amali syaiton wa alaihi yuhmalu qaulul hasan. Maka yang pertama, mengangkat sihir dengan sihir lagi. Pergi ke tukang tenung, ke dukun, maka akan memerintahkan untuk melaksanakan demikian dan demikian dan demikian. Di antaranya sembelihan itu harus. Maka akhirnya ini yang dilarang karena min amali syaiton. Maka syaiton memerintahkan kepada kesyirikan. Wa alaihi yuhmalu qaulil hasan. Dan ini yang tadi disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri di ucapan tadi, la yahullu as-sihra ila sahir, bahwa tidak diangkat sihir itu kecuali oleh penyihir, dengan mensyaratkan dukun itu menyembelih dan seterusnya. Maka ini yang diinginkan ucapan Al-Hasan Al-Basri, hukumnya haram. Dan di hadis tadi disebutkan min amali syaiton, dari perbuatan syaiton. Maka ini hukumnya ditakutkan malah masuk kepada kesyirikan. Fayataqarrabun nasir wal mansur ila syaiton. Berkata Imam Ibnul Qayyim, maka orang yang sakit tadi dan orang dukun yang ingin mengangkat dari sihir tadi, dari dirinya, dari teluh, dari santet, semuanya mendekatkan diri kepada syaitan. Dan ini berapa banyak dari orang-orang awam. Dan mereka datang kepada dukun tidak menyebutkan dukun. Jika mereka menyebut dukun, penyihir, nggak mau mereka pergi. Namun orang yang mengajak dia, aduh kasihan itu bapak tuh, sakit perutnya buncit. Dibilangnya apa? Ayo pak pergi ke orang pintar. Ayo pak pergi ke paranormal. Dan di zaman now dibawa ke orang-orang penyihir yang menggunakan tasbih, namun tasbihnya kosong. Dan juga menggunakan imamah. Dan menggunakan gamis. Paling sedikit menggunakan peci putih. Itu banyak kami lihat. Orang-orang yang bergaya sekarang mengobati orang-orang sakit dengan klinik. Mengobati penyakit ma'ruf yang kita ketahui. Orang kena darah tinggi, maka diobati dengan obat kimia atau dengan herba, dan caranya jelas. Dia tahu dari mana orang ini kena darah tinggi. Dari tensi darah diketahui. Darahnya, tekanan darahnya 120 ke 160, wah bahaya. Ataupun 100 ke 140. Adapun hanya sekedar dia memegang tangan dan menjampi-jampi, was. Oh bapak nih kena tekanan darah tinggi, kolesterolnya tinggi, gula darah tinggi, semuanya tinggi, nggak ada yang turun. Kolesterol tinggi, asam uratnya tinggi. Maka dari mana dia mengetahui? Dengan cukup memegang dari pakaiannya atau memegang tangannya dan diusap-usap dan membaca jampi. Maka ini tanda-tanda dari perdukunan klinik, dan itu menyebar di mana-mana. Meskipun ujung-ujungnya dia nanti membuat ramuan. Maka ditulis ramuan atau sudah siap. Ada godogan-godogan seperti godogan brotowali, sambiloto, dan juga dari aksyab ataupun herbal-herbal yang lain, dimasukkan ke wadah ataupun dimasukkan ke botol. Nah itu nanti yang menjadi uang. Diagnosisnya gratis karena cuman baca jampi-jampi, pegang tangan dah.
Namun setelah itu ditulis obatnya. Dan obatnya yang ana tahu pernah, ternyata satu. Ya ramuan itu Sambiloto, Brotowali, semua sama. Bahkan perempuan kita lihat pengen hamil, ya dikasih itu juga. Sama tangkinya. Jadi obat itu multifunction. Multifungsi. Ada yang datang, Pak saya sudah daftar PNS tidak lulus 2 tahun. Tahun ini insya Allah lancar ya Pak. Dipegang, dibaca-baca. Minum obat itu juga. Dan ini terjadi waktu saya dulu tahun 2007. Dibawa oleh kakak saya dan kakak saya Ma'ruf yang dulu di Jakarta, tentara. Bahwa dia berobat kepada seseorang. Dan saya mulai mempelajari herba. Dia mengajak ikut yuk. Kita pikir bukan menggunakan masalah klinik. Saya pikir dia datang ke herbalis karena dia bilang ini jerigen saya. Jerigen yang ukurannya 5 galon. Nah, ini diisi nanti sama herba. Nah, kamu mungkin jago herba bisa tahu. Taib. Saya pikir juga ada terapi. Dia dipijat refleksi atau apa saja karena punya darah tinggi, kolesterol, asam urat, Ma'ruf, pejabat, penyakit pejabat. Akhirnya kita ikut. Pas kita ikut, lah ngantrinya 50 orang. Iya. Dan kakak saya nomor terakhir datang dengan saya pada saat itu sebelum maghrib. Ya Allah, ini apaan? Dokter spesialis saja kalah. Akhirnya kita duduk. Nah, kebetulan sengaja di dalam hati, ini klinik, ini tidak normal. Saya duduk sengaja di depan orang itu. Dan orang itu ketakutan dari raut muka dan sebagainya, pakaiannya sama. Pakai imamah, pakai gamis, dan kita pun sama. Maka saya duduk di sana, mengetahui semua yang ada. Maka bersalaman pertama dengan laki-laki, sakit apa, obatnya sama. Kasih jerigen yaitu. Dituangkan. Dan kemudian ada yang perempuan minta hamil, diisi jerigen, semuanya bawa jerigen. Memang sudah sering ke situ. Setiap habis obatnya pergi lagi ke situ. Nanti dikasih 200 satu jerigen, 300 isinya hanya Sambiloto, Brotowali. Dan itu yang kita ketahui dan itu yang dikatakan kepada kakak kita. Intinya sama. Nah sekarang perempuan ingin hamil sama. Perempuan laki-laki yang tidak lulus PNS 2 tahun ingin tahun yang ketiga jadi minum Sambiloto, Brotowali juga. Maka ini diagnosis yang saya hafal. Semua orang datang lafadznya sama. Dikeraskan oleh dia. Allahumma rabbus samawati wal ard wal malaikatu, habis itu blablabla. Iya, seperti itu. Habis itu tidak didengar, tapi tetap membaca. Akhirnya kita baca ayat Al-Kursi. Dari panjang tadi 50 orang itu, hanya mungkin setengah jam selesai. Karena hanya dibaca Allahumma rabbus samawati wal ard wal malaikah. Minum air, dah. Selesai. Nanti pembayaran di sana. Pas ngambil, dan kita lihat ngambil dari mana? Dituang oleh tukangnya itu. Ember besar. Sambiloto, Brotowali semuanya dituang. Udah, semua sama. Kepada perempuan yang mau hamil, kepada yang pengen kerja PNS, pengen naik dari kolonel menjadi jenderal, semuanya minumnya sama. Akhirnya kita baca seperti itu terus selama setengah jam. Karena saya tanggung jawab datang ke sana ke dukun. Apa yang saya perbuat? Ditakutkan makna atakahinan. Barang siapa yang datang ke dukun dan mempercayai laqad kafara bima unzila atau tidak diterima sholat 40 hari dan saya datang ke sana karena tidak tahu. Akhirnya udahlah tagyirul mungkar. Dibaca terus dan orang itu melihat pas saya membaca dan rautnya berubah dan sebagainya. Giliran kakak. Nah, kakak pun langsung, ayo pulang bareng dengan dia. Setelah itu sudah kebetulan 2 hari setelah itu kita pulang ke Yaman. Setelah 1 bulan kita mendapat risalah dari kakak. Apa yang kamu perbuat?
dengan Bapak Ustadz itu, dipanggilnya Ustadz. Emang kenapa? Ya sesama bes jangan saling mendahului, maksudnya sesama yang punya ilmu jangan saling menjatuhkan. Ada istilahnya bahasa dari Sunda, saguru sailmu entong ngaganggu. Kita menanyakan, emang ada apa? Setelah kamu membaca-baca seperti itu, pekan setelah itu tidak berbuka lagi. Maka pas saya giliran datang ke sana, 2 pekan sekali habis. Maka sudah tidak praktek selama 2 pekan. Dan sekarang 1 bulan sudah tidak praktek. Saya ke sana lagi 1 bulan sudah. Kemudian yang terakhir saya ketemu di mall dengan dia. Pak, kenapa tidak buka praktek lagi? Ah, enggak. Sudah beralih fungsi sekarang. Tidak mengobati orang lagi. Dan terus dicek, ternyata memang orang ini ya ada, namun tidak buka praktek. Kata kakak, apa yang kamu lakukan? Ya tidak ada yang aku lakukan kecuali membaca Al-Quran, Ayatul Kursi, dan juga semua Muawwidatain, dan juga Al-Baqarah, dan seterusnya. Akhirnya orang ini tidak membuka praktek lagi. Pada kemana perewangan-perewangannya pada lari. Yang tadi memberitahukan sakit demikian, alhasil itulah keadaannya. Maka inilah kesimpulan dari permasalahan an-nusrah, mengobati penyakit dengan dukun, maka jangan pergi ke dukun. Dan ini yang diinginkan oleh Al-Hasan Al-Basri, tidak ada yang mengangkat dari sihir kecuali penyihir, itu makna nusrah yang diinginkan dengan bantuan syaitan. Fayubtalu amalahu anil mashur, maka diangkat amal-amal tersebut dari mashur dengan amalan dari syaitan. Maka ini yang pertama, dan ini dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri hukumnya haram dan disebutkan oleh Nabi dari amal syaitan. Wathani, dan di sini ucapan Imam Ibnul Qayyim yang kedua, wa nusrah birruqyah, dan makna dari lughah nusrah itu mengangkat sihir, nah dengan ruqyah dan ta'awudat wal adwiyah, dengan obat. Apa obatnya? Seperti minum air zam-zam, dan obatnya seperti meminum air ruqyah bisa. Dan juga dari obat al-ajwah, seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, man akila sab'a ajwatin fi kulli yaum faqad bari'a minas sihir was sumum. Barang siapa yang memakan tamar ajwah 7 dalam 1 hari, maka dia terangkat dari sihir dan racun. Maka ada obat khusus untuk permasalahan jin dan syaitan. Wa da'wat al-mubahah, dan juga berdoa kepada Allah dengan didoakan dan membaca Muawwidatain dan diruqyah, fahuwa au fahada jaizun, maka ini boleh. Maka inilah kesimpulan dari pelajaran yang bisa kita ambil. Maka an-nusrah seperti yang dilakukan oleh manusia di zaman now, orang diteluh, orang ditenung, kemudian orang disantet, atau orang kesurupan, minta berobat kepada dukun, maka nanti mengobati syaitan dengan syaitan. Seperti disebutkan oleh Nabi, min amali syaitan. Maka orang yang minta diruqyah itu berbeda. Nusrahnya di sini nusrah yang halal, boleh diruqyah. Adapun terkena dari sihir kemudian meminta kepada dukun, dinamakan nusrah yang haram. Dan faedah juga, dibekam bisa mengobati sihir. Dan itu sudah banyak kita lakukan. Datang perempuan kena sihir, dibekam oleh istri-istri kita, jerit-jerit,
terutama di titik yang dia bekam. Kemudian setelah itu dengan dibekam. Maka bekam pun dari pengobatan tibun nabawi yang juga bisa menyebabkan seseorang jauh dari penyakit jin dan sihir. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa